Bab 2637 sampai bab 2640. Setelah Ye Chong mencincang Li Zizai menjadi beberapa bagian, dia tidak ragu atau terkejut sama sekali, seolah dia sudah menduga hasil seperti itu akan terjadi. Ye Chong bergerak langsung melintasi gunung segitiga, berlari menuju kegelapan di sisi lain, dan menghilang ke dalam kegelapan dalam sekejap mata. Tidak ada yang menyangka hal seperti itu akan terjadi. Saat semua orang terkejut, mereka mendengar teriakan keras. Di belakang posisi semula di mana Ye Chong berdiri, di rute pelarian yang sempurna, tiba-tiba terdengar teriakan, "Brengsek, berhenti, berhenti." Kemudian, sosok Li Zizai muncul, memegang di tangannya membawa pedang lebar. Dia mengejar Ye Chong jauh. Ternyata yang dibunuh Ye Chong barusan hanyalah tiruan Li Zizai. Faktanya, Li Zizai sudah menduga Ye Chong menghindarinya dengan cara ini hanya untuk menemukan jalan keluar terbaik. Oleh karena itu, Li Zizai mengulangi trik lamanya, seperti yang dia lakukan pada ular besar itu, menggunakan klonnya untuk menghadapi Ye Chong, sementara dia sendiri mengintai di rute pelarian terbaik Ye Chong. Selama Ye Chong lolos, dia akan tiba-tiba menyerang dan dia pasti akan berhasil. Namun, Li Zizai masih meremehkan IQ Ye Chong. Apa yang tidak dia duga adalah Ye Chong tidak berbalik dan melarikan diri menurut akal sehat, tetapi langsung bergegas menuju klonnya. Setelah Ye Chong memecahkan klonnya, dia lari ke arah lain. Ketika Li Zizai mengejarnya lagi, semuanya sudah terlambat. Setelah beberapa langkah, Ye Chong benar-benar menghilang dan dia hanya bisa berjalan kembali dengan sedih. Trik yang sama yang digunakan di depan Ye Chong tidak lagi berhasil. Lagi pula, Li Zi menggunakan teknik cloning saat menghadapi ular besar itu. Meskipun teknik klon Li Zizai sangat kuat, bahkan Ye Chong tidak melihat kekurangannya pada saat itu. Namun, Ye Chong tahu di dalam hatinya bahwa Li Zizai memiliki kemampuan seperti itu. Oleh karena itu, Ye Chong mengetahui apa yang dipikirkan Li Zizai dan memanfaatkan rencananya, langsung menerobos klon Li Zizai dan melarikan diri dari arah lain. Li Zizai sangat pintar, tapi sayang sekali dia bernasib buruk dan bertemu dengan Ye Chong yang lebih pintar. Semua orang panik saat melihat Li Zizai tidak dapat mengejar Ye Chong dan kembali dengan sedih. "Kakak senior Li, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Zhao Wei bertanya. "Ayo kembali dan lapor pada guru dulu," Li Zizai berkata dengan getir. "Aku pasti akan menangkap bajingan ini, bunuh dia dengan tanganku sendiri." Kemudian, Wang Meiye memandang Liu Jing dengan tatapan sinis dan berkata, "Adik perempuan Liu, anak ini melarikan diri. Menurutku kamu sangat bahagia." Liu Jing tersipu dan berkata, "Tentu saja tidak, benarkah? Menurutku kamu memiliki hubungan yang baik dengan anak ini, adik perempuan Liu, kamu tidak bisa menjadi pengkhianat dari Susan." "Benar," kata Wang Meiye. Liu Jing berkata, Kamu berbicara omong kosong. Benarkah, semua orang dapat melihat bahwa orang ini sangat menghormatimu? Saat kita semua dihantui oleh hantu ketidakadilan tadi, kamu adalah satu-satunya yang mengandalkan apa yang dia berikan padamu. Tidak terjadi apa-apa, kan? Wang Meiye melanjutkan, "Apakah kamu berkolusi?" Liu Jing terdiam sesaat. Liu Jing tidak menyangka bahwa dia sebelumnya telah membantu Wang Meiye mengusir roh-roh jahat itu. Tetapi sekarang Wang Meiye akan membalas dendam dan menggigit punggungnya. Setelah mengatakan ini, semua orang juga menemukan bahwa jiwa yang tidak bersalah sebenarnya tidak menyerang Liu Jing sekarang. "Sepertinya memang begitu. Kakak muda Liu Jing, kamu tidak ada hubungannya dengan orang ini, kan?" Wang Mingpeng bertanya. Liu Jing menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, sungguh tidak." Pada saat ini, dia benar-benar tidak bisa menjelaskan. Li Zizai melirik Liu Jing, merasa lebih kesal, dan diam-diam bersumpah untuk membunuh Ye Chong. "Berhenti bicara, kembalilah dan beritahu guru segalanya, dan biarkan guru yang mengambil keputusan,"
Li Zizai berkata dengan dingin. Setelah itu, semua orang berbalik dan pergi. Wang Meiye, sebaliknya, tampak sombong, menatap Liu Jing, dan mengikuti Li Zizai dari dekat. Di sisi lain, Ye Chong melarikan diri dan akhirnya menemukan gua tersembunyi, tempat yang sangat aman. Ye Chong memasuki gua dan merasakan tubuhnya mulai runtuh. Menangguhkan secara paksa perpaduan garis keturunan Huanglong juga sangat menguras tenaga. Namun, untungnya Ye Chong pintar dan menghindari Li Zizai yang merasa benar sendiri. Jika tidak maka akan sulit. Ye Chong berlari ke dalam gua, yang sangat tersembunyi. Ruang di dalam gua sangat luas, dengan koridor-koridor yang memanjang ke segala arah satu demi satu, terlihat seperti tempat tinggal ular besar. Di pojok gua terdapat serpihan ular yang tertutup debu. Ada bau darah di mana-mana di dalam gua. Ye Chong tidak peduli saat ini dan menemukan sudut untuk duduk. Dia menutup matanya dan sedikit rileks. Kekuatan garis keturunan Huanglong di tubuhnya menyembur keluar seketika, memenuhi seluruh tubuh Ye Chong. Ye Chong juga memanfaatkan situasi ini untuk meluncurkan seni Dewa Naga, mengaktifkan kekuatan magisnya, dan mulai menyerap garis keturunan Huanglong dengan tidak hati-hati. Awalnya ada 7 slot berbentuk busur pada garis keturunan naga Ye Chong, salah satunya sudah ditempati oleh warna ungu. Pada saat ini, tangki lain secara bertahap mengumpulkan warna kuning. Dan Ye Chong juga bisa merasakan bahwa warna kuning terus menumpuk, kekuatan di tubuhnya menjadi semakin kuat. Kekuatan garis keturunan Huanglong yang tak ada habisnya mengalir ke dantian Ye Chong, hampir menghancurkannya. Pada saat ini, jika ada orang luar yang menonton, mereka akan menemukan bahwa seluruh tubuh Ye Chong memancarkan cahaya keemasan, dan cahaya keemasan itu samar-samar menyerupai bentuk naga. Cahaya keemasan ini sepertinya meresap ke dalam meridian dan tulang Ye Chong sedikit demi sedikit. Ekspresi Ye Chong tampak sedikit menyakitkan. Situasi ini berlangsung sekitar setengah jam. Tepat ketika Ye Chong merasa dantiannya telah mencapai batasnya dan jika kekuatan lebih masuk, itu akan menghancurkannya, dia tiba-tiba mendengar ledakan di tubuhnya. Sesuatu sepertinya memecah ketenangan, dan Ye Chong merasakan kenyamanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Akhirnya sebuah terobosan. Kekuatan garis keturunan Huanglong secara langsung membantu Ye Zichang mengalahkan setengah langkah bumi abadi dan menjadi tanah abadi sejati. Ye Chong merasakan perubahan besar di tubuhnya dan tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Saya tidak menyangka perasaan Dewa Tanah begitu nyaman. Tidak heran dia bisa disebut dewa. Pada saat yang sama waktu, langit dan bumi berubah warna lagi, dan di atas kepala Ye Chong di gua tempat dia bersembunyi, awan gelap besar yang berputar-putar muncul. Inilah kelahiran Dewa Tanah dan kekuatannya sendiri, menyebabkan langit dan bumi berubah warna. Di pintu masuk gerbang neraka, seorang pendeta Tao tua berjubah ungu sedang mengamati awan gelap dengan tangan di belakang tangannya. Orang ini tidak lain adalah Zhou Daxian. Ketika Zhou Daxian melihat energi naga kuning samar mengalir ke langit di bawah awan gelap, dia mengangguk tanpa sadar. Sepertinya anak ini telah berhasil. Nenek moyang istana Fenxiang memiliki mata yang sangat kejam, kata Zhou Daxian pada dirinya sendiri. Setelah mengatakan ini, ekspresi Zhou Daxian tiba-tiba berubah. Dia memandangi awan gelap yang semakin gelap dan berkata dengan kaget, "Apakah ini bencana alam? Bagaimana mungkin?" Zhou Daxian sesekali melihat kilatan cahaya menembus awan gelap di kejauhan. Seolah-olah ada banyak kilat yang tersembunyi di awan gelap. Dan awan gelap, yang semula menutupi separuh langit, kini semakin berkumpul. Pada akhirnya, hanya ada satu awan gelap di satu wilayah langit, dan sisanya cerah. Dan tempat ini sebenarnya berada di puncak gunung tempat Ye Chong berada. Saat ini, udara di langit menjadi semakin mencekam. Dari kejauhan, Zhou Daxian dapat merasakan bahwa ini jelas merupakan bencana surgawi.
Zhou Daxian terkejut, bagaimana ini mungkin? Ye Chong baru saja menerobos tanah abadi. Meskipun Dewa Tanah dapat dikatakan sebagai makhluk yang telah merampas rahasia surga, bagi manusia biasa, mereka sudah menjadi dewa. Tapi dia masih jauh dari mencapai tingkat di mana dia bisa membuat dunia berubah warna dan menjadi tidak bisa ditoleransi. Hanya mereka yang menerobos kekuatan yang menentang surga yang akan menyebabkan malapetaka surgawi. Ini juga yang disebut melampaui kesengsaraan di dunia keabadian. Tapi Dewa Tanah Ye Chong masih jauh dari mencapai keadaan seperti itu. Namun, Zhou Daxian sangat bingung mengapa bencana itu terjadi. Kemudian, Zhou Daxian menghitung dengan jarinya. Setelah berpikir keras sejenak, dia berkata dengan kaget, apakah itu makhluk abadi duniawi dengan tubuh emas, keabadian emas? Duniawi juga merupakan tanah abadi. Namun, tubuh emas adalah keberadaan yang sangat aneh di dunia seni bela diri. Dikatakan bahwa sepanjang sejarah dunia seni bela diri dan bahkan dunia keabadian, hanya ada sedikit orang dalam 1000 tahun yang dapat mengklaim memiliki tubuh emas. Saat itu, Sang Buddha begitu berbelas kasih sehingga beliau memberi penghargaan kepada tim tertentu yang melakukan perjalanan jauh untuk mendapatkan kitab suci Buddha. Salah satu biksu dianugerahi gelar Arhat emas. Meski orang lain telah dianugerahi gelar Buddha, nyatanya mereka tidak sebaik Arhat emas seperti dia. Atribut tubuh emas sendiri memiliki status lebih tinggi dibandingkan dengan Buddha biasa. Tubuh emas tidak bisa dihancurkan dan merupakan eksistensi yang sangat istimewa di dunia seni bela diri. Zhou Daxian berkata pada dirinya sendiri, jika ini benar-benar terjadi, maka masuk akal, tapi bumi abadi emas ini hanya terdengar dalam legenda. Apakah itu benar-benar ada? Faktanya, di antara orang-orang modern, Daluo Golden Immortal sebenarnya adalah Golden Earth Immortal di dunia seni bela diri. Hanya ada di legenda, dan kekuatannya tidak perlu diragukan lagi. Di sisi lain, Ye Chong juga merasakan ada kehadiran berbahaya di atas kepalanya. Terlebih lagi, dia bisa merasakan ancaman di atas kepalanya sangat kuat. Meski begitu, Ye Chong masih memiliki keinginan untuk melawannya dan ingin mencobanya. Memikirkan hal ini, Ye Chong keluar dari gua. Dia perlahan berjalan keluar dan menatap ke langit. Saat ini, dia bisa melihat awan yang sangat padat, hampir berwarna tinta di atas kepalanya. Petir putih menyambar terus-menerus di awan gelap, dan suara gemuruh tak ada habisnya. Ye Chong berdiri di puncak gunung dengan tangan di belakang punggungnya, angin sepoi-sepoi meniup sudut pakaiannya. Dia menyipitkan matanya, dan yang dia lihat hanyalah tubuhnya memancarkan cahaya berwarna zamrud. Tubuh Dewa Naga Ye Chong yang sebenarnya muncul, kulitnya hampir transparan, dan di bawah kulit, meridian dan tulang dapat terlihat, samar-samar memancarkan cahaya keemasan. Hijau zamrud dan emas bercampur membentuk cahaya yang menyilaukan. Akhirnya, awan gelap di langit tiba-tiba meletus disertai petir. Dengarkan saja bunyi retak dan petir jatuh dari sana. Kekuatan guntur sepertinya menghancurkan seluruh dunia. Guntur jatuh dari awan gelap dan menghantam tempat Ye Chong berdiri. Namun, Ye Chong tidak bersembunyi atau menghindar, dan tetap tak bergerak, hanya berdiri di sana dengan tangan di belakang punggung. Pada saat ini, Li Zizai, Liu Jing dan lainnya, yang meninggalkan gerbang neraka, juga merasakan kekuatan yang kuat ini. Mereka berbalik dan berhenti untuk menonton, tepat pada saat melihat sambaran petir dari langit di atas puncak gunung di kejauhan. Beberapa detik kemudian, terdengar suara keras. Guntur langit melanda dengan gemuruh, dan seluruh gerbang hantu bergetar, dan udara segera dipenuhi bau tersambar petir. Semua orang, termasuk Li Zizai, merasa kagum saat melihat fenomena langit seperti itu. Meskipun dia jauh, Li Zizai bisa merasakan bahwa dia tidak akan pernah mampu menahan guntur ini. Jika guntur langit meledak di atas kepala mereka,
saya khawatir mereka akan hancur menjadi bubuk dalam sekejap. Zhao Wei berkata, aneh, saya baik-baik saja sekarang. Tapi mengapa guntur dan kilat seperti itu tiba-tiba muncul? Bukankah itu terlalu menakutkan? Mungkinkah itu salah Ye Chong? Kata Wang Cai di sebelahnya. Wang Meiye berkata dengan marah dari samping. Meskipun itu salahnya, guntur dan kilat seperti itu akan membunuhnya. Mendengar ini, Liu Jing tidak bisa menahan ekspresi khawatir di wajahnya. Wang Meiye memperhatikan ekspresi Liu Jing dan mencibir. Ada apa, saudari muda Liu Jing? Apakah kamu masih khawatir? Kamu masih harus mengkhawatirkan dirimu sendiri. Mari kita lihat bagaimana kamu menjelaskannya kepada para murid ketika kamu kembali. Liu Jing melakukannya tidak berbicara, tapi dia berada jauh. Melihat awan gelap dari kejauhan. Setelah guntur berlalu, awan gelap perlahan menghilang. Zhao Wei berkata, saya memperkirakan kekuatan petir ini tidak kecil. Ini mungkin meledakkan gunung. Ini bukan sesuatu yang perlu kita pertimbangkan, kata Li Zizai. Setelah itu, dia membawa semua orang dan kembali. Faktanya, Zhao Wei benar. Gunung tempat Ye Chong berdiri sebagian besar hancur akibat ledakan. Gua tempat Ye Chong berlindung benar-benar meledak ke atas, setengahnya terbuka, dan berubah menjadi reruntuhan. Saat ini, Ye Chong berdiri di atas reruntuhan, tanpa cedera. Guntur dari langit barusan tidak membahayakan dirinya. Kekuatan tubuh emas bisa dilihat seperti ini. Ye Chong dengan ringan membersihkan debu di tubuhnya. Yi Kuyue. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan guntur langit barusan sama sekali tidak lebih rendah dari kekuatan Dewa Tanah pada umumnya. Tapi itu tetap tidak menimbulkan kerusakan apapun padanya. Meskipun Ye Chong baru saja melangkah ke negeri abadi, ia mampu menahan pukulan ini. Hasil seperti itu membuat Ye Chong sangat bersemangat. Dia dengan bersemangat berkata pada dirinya sendiri, tubuh emas Dewa Tanah ini sungguh kuat. Dewa Tanah secara alami dibagi menjadi 3, 6 atau 9 tingkat. Menurut kekuatan-kekuatannya, ia dibagi menjadi Xiao Zhoutian, Da Zhoutian dan Jue Zhoutian. Ye Chong baru saja melangkah ke dunia abadi tanah. Secara logika, kekuatannya hanya milik tanah abadi Xiao Zhoutian. Namun, Ye Chong menyadari sejak awal bahwa dia bukanlah Dewa Tanah biasa. Dalam The Legacy of the Dragon God, terdapat catatan rinci tentang keabadian bumi emas. Ye Chong juga tidak menyangka bahwa dia akan seberuntung itu. Ketika dia melangkah ke alam Dewa Tanah, dia mengandalkan warisan Dewa Naga untuk mendapatkan peri bumi emas. Hanya saja tanah emas legendaris yang abadi ini. Ye Chong sendiri tidak yakin betapa kuatnya dia. Setelah menangkap guntur, Ye Chong akhirnya menyadari kekuatan tubuh emas. Tubuh emasnya tidak bisa dihancurkan, dan kemampuan pertahanannya benar-benar sebanding dengan Dewa Tanah Jue Zhoutian. Ye Chong menghela nafas panjang dan merasa sangat segar. Saat ini, dia tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang aneh terjadi di sudut gua tempat dia bersembunyi sebelumnya. Ye Chong mendongak dan menemukan seseorang muncul dari reruntuhan. Dia adalah biksu gemuk dengan kepala gemuk dan telinga besar. Dia adalah biksu makan dan ahli perut kosong. Salah satu dari 13 Taibao jalan hantu. Ternyata saat Master Kongdu dan Kui Niu bertarung sendirian, mereka diserang oleh lonceng ungu Li Zizai, dan mereka berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri. Seperti Ye Chong, dia juga berlari ke sini dan bersembunyi di kegelapan untuk mengatur pernapasannya. Karena seluruh gua dipenuhi dengan jalan rahasia yang membentang ke segala arah, kedua orang itu tidak bertemu satu sama lain. Baru setelah guntur melanda, seluruh gua runtuh dan Master Kongdu harus keluar, barulah mereka berdua bertemu. Pada saat ini, Master Kongdu melihat Ye Chong, mencibir dan menyipitkan matanya. Apakah itu kamu? Ye Chong juga memandang Master Kongdu dengan rasa ingin tahu. Apakah itu kamu? Kebetulan sekali.
Kamu mengambil garis keturunan Huanglong? Master Kongdu memandang Ye Chong dengan heran. Bisakah Anda benar-benar menggabungkan garis keturunan Huanglong? Dia memperhatikan perubahan kekuatan Ye Chong. Dan sampai perubahan ini, itu pasti merupakan perpaduan dari garis keturunan Huanglong. Ye Chong mengangkat bahu, tidak berkomitmen. Benar-benar ada keterampilan yang aneh di dunia ini. Bagaimana caramu melakukannya? Guru Kongdu bertanya dengan penuh semangat. Dia hanya tahu bahwa Ye Chong bergabung dengan darah Huanglong dan kemudian meningkatkan kekuatannya. Tetapi dia tidak tahu bagaimana Ye Chong melakukannya. Dia bahkan tidak tahu keindahan garis keturunan naga Ye Chong. Master Kongdu berpikir, jika dia bisa mendapatkan metode penggabungan darah Ye Chong, dan kemudian mengekstraksi denyut darah dari tubuh Ye Chong dan menggabungkannya ke dalam tubuhnya sendiri, bukankah kekuatannya akan meningkat pesat? Ketika Ye Chong melihat Tuan Kongdu begitu serakah, dia sudah tahu apa yang dia pikirkan. Ye Chong berkata dengan tenang, "Mengapa aku harus memberitahumu?" Master Kongdu mencibir dan berkata, "Nak, aku memberimu kesempatan untuk berbicara dengan jelas dan memberitahuku apa yang sedang terjadi, dan aku bisa membiarkanmu mati dengan lebih bahagia." Meskipun Master Kongdu telah memperhatikan bahwa Ye Chong kini telah melangkah ke tanah abadi yang sebenarnya. Namun, Master Kongdu tidak menyangka Ye Chong bisa mengalahkannya. Sebelum Ye Chong dapat berbicara, Tuan Kongdu sepertinya memikirkan sesuatu. Dia memutar matanya dan berkata, "Tunggu, apakah itu harta karun? Apa yang dikatakan Tuan Kongdu secara alami mengacu pada apa yang dilakukan Ye Chong beberapa tahun yang lalu. Kapan saya adalah seorang tentara, saya melakukan misi itu. Misi itu adalah salah satu momen langka ketika Qidou gagal. Faktanya, inilah yang sebenarnya terjadi. Ye Chong secara tidak sengaja memperoleh warisan Dewa Naga selama misi itu. Dan disinilah semuanya dimulai. Jika memang demikian, seperti yang dikatakan Guru Kongdu, itu karena Ye Chong menerima warisan Dewa Naga sehingga dia mencapai prestasi seperti itu hari ini. Ye Chong tidak menghindar dari ini, dan tidak menyembunyikannya. Dia berkata kepada Guru Kongdu, "Itu benar." Guru Kongdu sangat gembira. Setelah mendengar ini, dan wajahnya menunjukkan kegembiraan. "Haha, sudah beberapa tahun, kami hantu Dao telah mencari orang itu. Berita tentang harta karun, aku tidak menyangka benda itu ada bersamamu. Sepertinya aku pantas menjadi kaya hari ini. Selama aku membunuhmu, curi harta itu, dan ambil garis keturunan Huanglong, saya akan mampu melampaui 13 Taibao di alam hantu di masa depan. Di atas, dimungkinkan juga untuk menjadi salah satu dari 4 Raja Dharma penjaga alam hantu, Ye Chong." Saya tidak begitu memahami hal ini. Namun Ye Chong juga tahu betul bahwa Guru Kongdu hanya sedang melamun. "Jika kamu suka bermimpi, pergilah ke bawah tanah dan lakukanlah," kata Ye Chong. Master Kongdu mencibir, nada yang sangat keras, "Haha, wah, kamu mati hari ini." Ye Chong berkata, "Oke. Biarkan saya melihat keterampilan seperti apa yang dimiliki oleh 13 Taibao dari jalan hantu." Sebenarnya, suara Master Kongdu kekuatan saat ini belum pulih sepenuhnya. Apalagi, baru saja terkena badai petir, dan kerusakannya bahkan lebih besar. Namun, meski begitu, dia tetap yakin bisa memberantas Ye Chong. Memikirkan hal ini, Master Kongdu bergerak dan menyerang Ye Chong. Dalam sekejap mata, Master Kongdu sudah dekat dengan Ye Chong. Kemudian, Tuan Kongdu meninju dada Ye Chong. Kecepatan pukulan ini sangat cepat. Jika Ye Chong berada dalam kondisi setengah langkah Earth Immortal sebelumnya, dia mungkin tidak bisa menghindari pukulan Master Kongdu. Aku takut bahkan jantungnya akan diambil dan dimakan oleh Master Kongdu. Namun, Ye Chong sekarang berbeda dari dulu. Ye Chong hanya berbalik sedikit untuk menghindari pukulan Master Kongdu. Pada saat yang sama, Ye Chong menendang dengan keras, begitu cepat hingga hampir tidak terlihat, dan mengenai perut Master Kongdu.
Master Kongdu ditendang oleh Ye Chong dan langsung ditendang ke udara. Dia berputar-putar di udara dan kemudian jatuh ke tanah. Master Kongdu mengusap perutnya karena terkejut dan menatap Ye Chong. Dia tidak menyangka Ye Chong memiliki kemampuan seperti itu. Oke, nak, kamu telah membuat banyak kemajuan, tinjumu menjadi jauh lebih keras. Master Kongdu berkata, bagus sekali, jika itu masalahnya, maka saya akan bergerak, sebelum dia bisa menyelesaikannya kata-kata. Ye Chong muncul, bentuknya telah melintas di hadapannya. Kemudian, dengan pukulan keras, Ye Chong meninju wajah Master Kongdu. Master Kongdu tersingkir lagi, terbang sejauh 4 atau 5 meter. Kemudian, Ye Chong mengikuti dari dekat dan menendang Master Kongdu ke udara. Master Kongdu terlempar langsung ke tanah dengan kekuatan yang sangat besar. Terjadi ledakan yang keras dan lubang besar pun tercipta di dalam tanah. Segera setelah itu, Ye Chong terjatuh secara vertikal dan menginjak Master Kongdu dengan kedua kakinya. Tentu saja, Master Kongdu ini tidak menjalani ketenarannya dengan sia-sia, dan dia langsung bereaksi. Tubuhnya berguling-guling di tanah, menghindari serangan Ye Chong. Ye Chong menginjak tanah tempat Master Kongdu baru saja berbaring, menyebabkan beberapa retakan muncul lagi di tanah. Namun Master Kongdu mengambil kesempatan itu untuk membalikkannya dan melompat. Dia hendak mengangkat tinjunya untuk menyerang Ye Chong. Tanpa diduga, Ye Chong lebih cepat, dan dengan tendangan split, dia mengenai bahu Master Kongdu. Baru saja mendengar ledakan, Master Kongdu kembali ditendang hingga berlutut. Tuan Kongdu sangat marah dan meletakkan tangannya di tanah untuk menegakkan tubuh. Ye Chong menendang Master Kongdu lagi dengan suara bang lainnya. Untuk sementara waktu, Master Kongdu mencoba berdiri beberapa kali, namun dipaksa berlutut di tanah oleh Ye Chong. Tuan Kongdu menjadi marah dan matanya memerah. Dia adalah salah satu dari 13 penjaga jalan hantu. Kapan dia begitu dipermalukan? Segera setelah itu, Ye Chong sama sekali tidak melepaskan Master Kongdu, dan tiba-tiba menginjak bahu Master Kongdu dengan satu kaki, langsung menjatuhkan Master Kongdu ke tanah. Master Kongdu akan meledak setelah dipermalukan. Dia mengatupkan giginya dengan keras, menopang tanah dengan kedua tangan, dan menyentak ke atas untuk menopang tubuhnya. Keduanya mulai bersaing kekuatan. Kekuatan kedua orang ini begitu kuat sehingga orang luar tidak dapat melihatnya. Namun retakan tersebut telah menembus lebih dari 10 meter ke dalam tanah. Saya melihat Master Kongdu memanfaatkan kekuatan reaksi dari tanah dan hanya menahan dirinya sedikit. Ye Chong meninju Master Kongdu lagi di kepalanya yang botak. Kali ini, Master Kongdu terlempar lagi, berguling-guling di tanah lebih dari 10 kali dan terlempar sejauh puluhan meter. Master Kongdu memandang Ye Chong dengan kaget dan jengkel. Dia tidak menyangka bahwa setelah bertengkar dengan Ye Chong, dia akan dipukuli hingga dia tidak dapat melawan. Kamu sedang mencari kematian, Tuan Kongdu meraung dengan marah. Kemudian, Master Kongdu tiba-tiba melompat dari tanah dan membuka tangannya. Segera setelah itu, puluhan ribu benang hitam keluar dari punggungnya. Benang sutra hitam ini tersusun rapat, berayun acak dan dirapatkan, seolah-olah merupakan tirai hitam kedap udara. Segera setelah itu, Master Kongdu meraung dan melambaikan tangannya ke depan. Benang hitam itu, seolah-olah memiliki jiwa, semuanya ditujukan ke Ye Chong, seperti ular ganas, yang mengular ke arah Ye Chong. Ketika benang hitam ini berada di udara, mereka menjadi kusut satu sama lain. Ribuan di antaranya dipelintir menjadi satu, dan akhirnya berubah menjadi ratusan cambuk besar setebal mulut mangkuk. Itu seperti ular ganas yang menyerang Ye Chong. Segera cambuk hitam ini mengepung Ye Chong. Mereka mulai menyerang Ye Chong dari segala arah. Tapi Ye Chong tidak panik sama sekali. Dia berdiri di sana, hanya menggunakan dua tangan untuk memblokir, dan menggunakan tinjunya untuk mengeraskan cambuk hitam. Lalu terdengar suara bang bang bang,
sebuah cambuk hitam dihempaskan oleh Ye Chong. Lalu Ye Chong melambaikan tangannya dan mendorong dua cambuk hitam itu lagi. Cambuk itu diarahkan ulang oleh Ye Chong dan menghantam tanah, langsung menciptakan lubang sedalam sekitar setengah meter di tanah. Kecepatan serangan cambuk hitam ini sangat cepat, disusul dengan suara desir, 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 angin yang berhembus. Ye Chong, sebaliknya, dengan tenang memblokir cambuk satu persatu hanya dengan dua tangan, tanpa menggerakkan salah satu kakinya. Segera setelah itu, Ye Chong meluangkan waktu untuk mengeluarkan pedang tulang ikan, dan dengan lambaian tangannya, cahaya pedang hijau berbentuk setengah bulan ditembakkan. Cahaya pedang langsung memotong separuh cambuk menjadi beberapa bagian. Cambuk ini dipadatkan dari energi sejati Guru Kongdu. Ketika energi sejati tersebar, Guru Kongdu juga sangat terpengaruh, darahnya melonjak dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur dua langkah. Dia tidak pernah menyangka Ye Chong akan menjadi begitu kuat. Setelah bertarung, dia selalu dirugikan dan bukan tandingan lawannya. Tuan Kongdu kaget dan marah, mengertakkan gigi karena kebencian, lalu mengeluarkan pil dari pelukannya. Ramuan ini merupakan ramuan ajaib yang dibuat khusus oleh Ghost Road, sangat berharga dan dapat meningkatkan kekuatan seseorang untuk sementara. Hanya orang-orang di atas tingkat Taibao Jalan Hantu ke-13 yang dapat memilikinya. Jika bukan krisis, Master Kongdu tidak akan pernah menggunakannya. Dia pernah terjebak dalam tirai cahaya ungu sebelumnya, dan Master Kongdu enggan menggunakannya. Namun, saat ini, dia tahu jika dia tidak menggunakannya lagi, dia akan benar-benar dipukuli sampai mati oleh Ye Chong. Master Kongdu tidak ragu-ragu dan menelan ramuan itu dalam satu tegukan. Selanjutnya, tubuhnya berangsur-angsur membesar, otot-otot di kedua lengannya menjadi semakin besar, dan pembuluh darah di atasnya terlihat menonjol, dan energi di tubuhnya terus meningkat. Dalam sekejap mata, kekuatan Master Kongdu sekali lagi naik ke tingkat yang baru. Saat ini, mata Guru Kongdu berwarna merah darah dan terlihat sedikit gila. Tapi Ye Chong hanya berdiri diam, mengerutkan kening, menyaksikan penampilan Master Kongdu. Bahkan jika Master Kongdu meminum ramuan yang dapat meningkatkan kekuatannya untuk sementara, Ye Chong tidak menganggapnya serius. Master Kongdu meminum ramuan itu, dan kemudian menunjukkan senyuman yang agak gila. Jie, nak, aku tidak percaya, aku tidak bisa membunuhmu. Segera setelah dia selesai berbicara, lebih banyak benang hitam terkondensasi di belakangnya. Kali ini, dengan berkah ramuan, kekuatan dan kuantitas benang sutra hitam beberapa kali lebih besar dari sebelumnya. Mereka padat, masing-masing panjangnya lebih dari 20 meter, menutupi separuh langit. Kemudian, benang hitam yang tak terhitung jumlahnya melesat langsung ke arah Ye Chong, seperti hujan anak panah. Ye Chong, sebaliknya, hanya berdiri di sana, masih tak bergerak. Dalam sekejap mata, benang hitam yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi Ye Chong. Puluhan ribu benang sutra hitam ditenun dan dijerat satu sama lain hingga membentuk bola jaring besar. Bola jaring secara bertahap terkompresi, menjebak Ye Chong dengan erat di dalam. Kemudian, sisa benang hitam melewati lubang jaring hitam dan terus dimasukkan ke dalam, mencoba membunuh Ye Chong. Proses ini berlangsung lebih dari 10 menit, dan benang hitam yang tak terhitung jumlahnya akhirnya mengembun menjadi bola yang hampir padat. Selama periode ini, Ye Chong tetap tidak bergerak, seolah-olah dia telah dimakan. Melihat bahwa Ye Chong tidak memiliki kekuatan untuk melawan, Master Kongdu sangat gembira dan bergumam, "Haha, kamu tidak akan mati kali ini." Namun, benang hitamnya dan serangan kekerasannya memakan terlalu banyak. Akhirnya, dia tidak bisa lagi menahannya, aktif, energi sejatinya habis, dan benang hitam itu perlahan menghilang. Dan ketika benang hitam itu berangsur-angsur menghilang, senyuman dingin di wajah Guru Kongdu tiba-tiba mengeras di wajahnya.
Karena dia melihat setelah benang hitam itu berangsur-angsur memudar, sesosok tubuh berwarna hijau keemasan berdiri di tengah ruangan, tak bergerak. Itu adalah Ye Chong. Dia berdiri tegak dan tinggi dengan tangan di belakang punggungnya, tubuhnya memancarkan lampu hijau. Saat lampu hijau bersirkulasi, samar-samar terlihat lapisan warna emas samar muncul dari bawah kulit tubuh. Saat ini, Ye Chong tidak terluka sama sekali, dan bahkan pakaiannya masih utuh. Master Kongdu mencoba yang terbaik untuk menyerang, tapi tidak mampu melukai Ye Chong sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Tuan Kongdu sangat terkejut. Ini tidak mungkin. Dia tidak dapat mempercayainya, karena Tuan Kongdu dapat melihat bahwa meskipun Ye Chong telah meningkat pesat, itu hanya kemajuan kecil, perbaikan alam abadi di tanah Zhoutian. Anda tahu, Master Kongdu bisa mencapai Zhoutian Agung pada puncaknya. Pukulan setelah meminum ramuan itu bahkan sebanding dengan Jue Zhoutian. Tentu saja pukulan ini sangat kuat, namun, itu tidak menyakiti Ye Chong sama sekali. Karena Ye Chong memiliki tubuh emas, faktanya, meskipun kekuatan Ye Chong adalah dewa tanah Xiao Zhoutian, jika Tuan Kongdu tidak terluka, dia mungkin tidak akan mampu mengalahkan Tuan Kongdu pada awalnya. Setelah Master Kongdu meminum obat tersebut, kekuatannya meningkat. Tapi dia sangat ingin sukses dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang. Tapi itu tidak berpengaruh sama sekali. Karena kemampuan bertahan tubuh emas Ye Chong tidak sebanding dengan Master Kongdu. Master Kongdu telah melihat melalui lapisan ini, dan dia menyadari ada sesuatu yang salah. Jika dia memilih untuk melarikan diri, Ye Chong tidak akan bisa membunuh Master Kongdu. Namun Master Kongdu tidak mengetahui apa yang salah dan memilih untuk menyerang. Namun sudah terlambat untuk menyesalinya saat ini. Tepat ketika Tuan Kongdu terkejut, Ye Chong sudah merunduk di dekat Tuan Kongdu. Lalu, Ye Chong mengulurkan tangan dan mencubit leher Tuan Kongdu. Sebelum Tuan Kongdu bisa mengatakan omong kosong lagi, dia mendengar bunyi klik, dan dia telah dicubit sampai mati oleh Ye Chong. Tuan Kongdu menatap, matanya penuh keengganan. Tapi ekspresi Ye Chong tetap sama, seolah tidak ada yang aneh pada dirinya. Lalu, ketika Ye Chong hendak menarik tangannya, sesuatu terjadi tiba-tiba, bersambung.